Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Azhara Salsabila dengan NPM 207563035. Saya sendiri Dinar Adharilka dengan NPM 207563038. Lalu ada Rizky Alfandi Junior 207565051. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peran milenial dalam pembangunan pariwisata. Next. Yang pertama yaitu untuk latar belakang masalah. Jadi pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang penting bagi negara. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, pariwisata ini semakin menjadi industri yang menjanjikan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian, dan mempromosikan budaya serta keindahan alam suatu wilayah. Nah, untuk salah satu penggerak pada era teknologi dan informasi yaitu generasi milenial, di mana yang merupakan generasi yang kelahiran tahun 1980 hingga 1996, di mana banyak inovasi-inovasi teknologi, informasi yang dipandang sebagai salah satu kekuatan untuk memajukan sektor pariwisata. Di samping itu, peran generasi milenial ini sangat penting, namun masih banyak yang belum menyadari pentingnya keterlibatan generasi milenial ini sebagai untuk mengembangkan sektor pariwisata. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu karakteristik generasi milenial menurut Hidayatullah pada tahun 2018. Yang pertama yaitu gen milenial ini lebih percaya user generation content atau UGC daripada informasi searah. Yaitu maksudnya mereka ini lebih percaya pada UGC atau konten dan informasi yang dibuat oleh perorangan. Mereka tidak terlalu percaya pada perusahaan besar dan iklan. Mereka lebih mementingkan pengalaman pribadi ketimbang iklan ataupun review. Yang kedua, yaitu gen milenial lebih memilih ponsel dibanding TV. Yang ketiga, gen milenial ini kurang suka membaca secara konvensional. Jadi mereka ini lebih menyukai membaca buku online atau e-book sebagai salah satu solusi untuk mempermudah. Selanjutnya yaitu gen milenial cenderung melakukan transaksi secara cashless. Lalu yang keenam, gen milenial cenderung lebih malas dan konsumtif. Next. Nah, untuk peran akan dijelaskan oleh Azhara Salsabila. Kepada Azhara, saya persilakan. Baik, di sini saya akan ada nggak muka gua? Maaf. Ada. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan peran milenial. Yang pertama ada mempromosikan pariwisata. Generasi milenial merupakan pengguna aktif media sosial, sehingga dapat memanfaatkan platform tersebut untuk mempromosikan destinasi wisata dan memberikan pengalaman yang menarik bagi wisatawan. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di industri pariwisata. Milenial juga dapat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di industri pariwisata. Mereka dapat memperkenalkan metode pembelajaran yang lebih modern dan mengembangkan program pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Lalu yang ketiga ada berperan menjadi agen perubahan dalam pembangunan pariwisata. Mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan inovasi dan menciptakan ide-ide baru untuk memajukan industri pariwisata. Lalu yang terakhir ada berperan menjadi pengusaha atau pelaku industri pariwisata. Pengusaha dan pelaku generasi milenial juga dapat memanfaatkan peluang bisnis di sektor pariwisata dengan membangun dan mengelola bisnis yang terkait dengan pariwisata seperti agen perjalanan, homestay, atau restoran. Next. Oke, baik. Selanjutnya ada studi kasus.
Desa wisata Nyambu terletak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Desa Nyambu menjadi desa wisata ekologi pada tahun 2016 dan memiliki bentar. Sebentar. Oke. Desa wisata Nyambu terletak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dan merupakan desa urban yang memiliki lahan 61% dari total luas wilayahnya. Desa Nyambu menjadi desa wisata ekologi pada tahun 2016 dan memiliki 3 paket unggulannya ini, susur sawah, susur budaya, dan susur sepeda. Pengelola desa wisata Nyambu dan desa baru marga dapat dilihat dari lembaga yang telah ada di desa wisata seperti Karang Taruna, Koperasi, atau BUMDes, dan Pokdarwis. Desa Nyambu dan desa baru marga memiliki wadah yang secara khusus sebagai organisasi kepemudaan yang berbasis kearifan lokal, yaitu Sakat, Taruna, Taruni, dan kelompok sadar wisata, di mana anggota organisasi tergolong usia generasi milenial. Keterlibatan generasi milenial disebutkan sebagai organisasi perhimpunan sekaligus pengelola desa wisata. Next. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Azara atas presentasinya. Selanjutnya yaitu pembahasan yang akan dijelaskan oleh Rizky Alfandi. Kepada Rizky, saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Pembahasan. Terdapat model peran generasi milenial dalam pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal di Desa Nyambu dan Desa Baru Marga Tambanan, Bali, yaitu sebagai berikut. Produser, yaitu masyarakat lokal atau generasi milenial, pemerintah, dan swasta. Di mana pada tahapan ini perlu disadari bahwa generasi milenial merupakan komponen desa sehingga perlu digandeng pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat lokal. Perlu adanya komitmen yang kuat dari seluruh komponen desa untuk menggandeng generasi milenial dalam menyemata pendapat, persepsi, dan mengangkat potensi desa untuk keberlangsungan desa wisata. Proses, yaitu klasifikasi produk tangible dan intangible, yaitu proses di mana seluruh komponen desa mengidentifikasi potensi desa melalui bersama dari semua kalangan termasuk generasi milenial. Produk, pengemasan produk wisata. Setelah diidentifikasi potensi desa melalui bersama sehingga diketahui apa yang menjadi komoditas utama serta hal yang bersifat khas atau unik, maka muncullah produk wisata. Produk wisata ini dapat berupa produk wisata alam, hasil bumi, kekayaan flora dan fauna, tradisi atau wisata buatan. Pada tahapan ini, peran generasi milenial sebagai pengguna teknologi digital yang merupakan salah satu ciri generasi milenial dapat membantu dalam memperkenalkan dan mempublikasi potensi wisata di desa. Selanjutnya promosi, rancangan program publis di web atau media promosi. Next. Oke, kesimpulannya, sebagai generasi yang tumbuh di era digital, milenial memiliki peran penting dalam pembangunan pariwisata. Generasi milenial memiliki kemampuan untuk mempromosikan destinasi wisata secara efektif melalui media sosial dan teknologi. Generasi milenial cenderung mencari pengalaman yang autentik serta ramah lingkungan. Dengan itu dapat mendorong pembangunan pariwisata berkelanjutan yang menjaga kelestarian lingkungan serta budaya lokal. Beberapa analisa kontribusi yang dapat diberikan oleh generasi milenial di masa depan. Memanfaatkan teknologi. Generasi milenial dikenal sebagai generasi yang sangat terampil dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam industri pariwisata. Yang kedua, mendorong pariwisata berkelanjutan.
Generasi milenial ini memiliki kesadaran yang tinggi terhadap isu-isu lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, mereka dapat memainkan peran penting dalam mendorong pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya, mengembangkan pengalaman wisata yang berbeda. Generasi milenial cenderung mencari pengalaman yang berbeda dan unik yang dapat mempengaruhi cara industri pariwisata berkembang di masa depan. Yang terakhir, dukung pengembangan pariwisata lokal. Sebagai generasi milenial yang peduli pada isu-isu sosial dan lingkungan, Anda dapat berkontribusi pada pengembangan pariwisata lokal dengan cara mendukung produk dan layanan pariwisata yang dikelola oleh masyarakat tempat. Anda juga dapat membantu mempromosikan destinasi pariwisata lokal yang memberikan informasi yang akurat mengenai keunikan dan potensi wisata di daerah tersebut. Sekian dari saya, kembalikan moderator. Terima kasih. Baik, Rizky, terima kasih atas presentasinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada saran, kritik, atau pertanyaan, kami persilakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.